Pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikirin apa sih makna dari kalimat "cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri"? Kayaknya simple ya, tapi ternyata ini dalam banget. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas ajaran fundamental dari Islam soal empati. Dan ini ternyata bukan cuma nasihat biasa loh, tapi salah satu pilar utama buat membangun masyarakat yang rukun dan harmonis. Oke, jadi gimana kita akan bahas ini? Ada 5 langkah nih. Pertama, kita lihat dulu aturan emasnya. Terus kita cek sumber hadisnya. Nah, yang seru, kita bakal perluas makna saudara itu siapa aja. Keempat, kita hubungkan cinta ini dengan iman. Dan terakhir, yang paling penting, gimana cara praktiknya buat kita sehari-hari. Nah, ini dia nih, jantung dari semua pembahasan kita. Coba deh, dengerin baik-baik. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wow, kedengarannya mungkin sederhana ya, tapi ini tuh revolusioner banget. Kalimat inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Kenapa sih prinsip ini sering banget disebut aturan emas atau the golden rule? Pernah kepikiran nggak? Jawabannya sebenarnya simple banget. Karena ini tuh prinsip universal, berlaku di mana aja, kapan aja, buat menciptakan keharmonisan yang sesungguhnya. Dan ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan sekadar, oh ini saran yang baik. Bukan. Ini adalah salah satu pokok, ya, POKOK, ajaran Islam. Coba bayangin deh, ini tuh kayak akar dari pohon yang gede banget. Atau pilar fundamental, yang sengaja dirancang buat nopang seluruh masyarakat. Biar apa? Biar kita semua bisa hidup damai dan saling dukung. Terus, ajaran sekuat ini datangnya dari mana sih? Nah, sumbernya ini sangat-sangat kredibel. Ini adalah hadis ke-13 dari kitab yang terkenal banget, Arba'in Nawawi. Itu loh koleksi hadis-hadis pilihan yang disusun oleh ulama legendaris Imam An-Nawawi. Nah, ini dia lafaz aslinya dalam bahasa Arab. Coba kita resapi sejenak ya. Pas dengerin ini, rasanya tuh kayak kita dibawa mundur lebih dari 1400 tahun yang lalu, menghubungkan kita langsung ke sumber otentik dari kebijaksanaan yang luar biasa ini. Oke, dan ini dia terjemahan lengkapnya. Coba perhatiin deh sumbernya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik, sahabat yang dekat banget sama Rasulullah. Dan yang lebih penting lagi, hadis ini dicatat oleh 2 imam besar, Bukhari dan Muslim. Kalau dalam ilmu hadis, ini artinya tingkat keasliannya itu paling tinggi. Jadi kita nggak lagi ngomongin ajaran biasa, ini fondasinya super kokoh. Nah, sekarang muncul satu pertanyaan yang penting banget. Siapa sih sebenarnya saudara yang dimaksud di sini? Apa cuma kakak adik kandung aja? Cuma sebatas hubungan darah? Atau jangan-jangan Islam mengajak kita buat melihat jauh lebih luas dari itu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh lihat, konsep saudara ini tuh kayak lingkaran yang makin melebar di air. Keren banget. Mulainya dari inti paling dekat, saudara sekandung, keluarga kita. Terus lingkarannya melebar jadi persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Nggak berhenti di situ, melebar lagi jadi persaudaraan sebangsa, ukhuwah wataniyah. Dan puncaknya, lingkaran terluar mencakup seluruh umat manusia sebagai keturunan Nabi Adam, ukhuwah insaniyah. Ini visi persaudaraan yang luar biasa inklusif kan? Oke, sekarang yuk kita sambungin titik-titiknya. Gimana caranya sih sebuah tindakan kayak mencintai orang lain bisa jadi cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita, cerminan dari iman kita. Hadis ini tuh negasin sesuatu yang, wah, kuat banget. Mencintai kebaikan untuk orang lain itu bukan cuma sekedar perbuatan baik biasa, bukan. Tapi ini adalah bukti, tanda nyata dari iman yang sempurna. Seolah-olah kita semua ini bagian dari satu jiwa. Jadi kalau ada bagian yang bahagia, ya kita ikut bahagia. Kalau ada yang sakit, kita ikut sakit. Nah, itulah level keimanan yang kita tuju. Lihat deh perbandingan ini. Ini benar-benar menggambarin pertarungan di dalam hati kita. Di satu sisi, ada iman yang sempurna. Itu tuh kayak hati yang subur, yang isinya adalah rasa cinta, senang kalau lihat orang lain dapat kebaikan. Nah, di sisi lain, ada yang bertentangan sama iman, yaitu hasad atau dengki, iri hati. Ini kayak hati yang kering kerontang, penuh duri. Keduanya ini kutub yang berlawanan banget. Iman yang sempurna sama dengki itu nggak bakal pernah bisa akur di satu hati. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah kesadaran yang penting banget. Iman kita itu nggak statis, nggak gitu-gitu aja. Iman itu kayak timbangan yang terus bergerak naik turun. Setiap kali kita milih buat ikut senang sama keberhasilan orang lain, kita itu lagi nambahin beban di sisi ketaatan. Timbangannya jadi berat ke arah baik.
Tapi sebaliknya, setiap kali kita biarin sedikit aja rasa iri muncul, sekecil apapun, kita justru lagi nambahin beban di sisi kemaksiatan. Oke, setelah kita paham teorinya, konsepnya, sekarang muncul pertanyaan yang paling penting. So what? Terus kita harus ngapain? Gimana caranya kita ngubah teori yang agung ini jadi tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Intinya nih, bisa kita rangkum jadi 4 hal praktis. Pertama, coba deh lihat orang lain itu sebagai cerminan diri kita. Kedua, lawan. Perangi rasa dengki itu, sekecil apapun, jangan kasih ruang. Ketiga, jadilah orang yang proaktif, yang bangun jembatan persaudaraan, bukan malah bangun tembok pemisah. Dan yang terakhir, dan ini pengingat buat kita semua, setiap rasa sakit yang kita kasih ke orang lain, ujung-ujungnya bakal balik lagi nyakitin diri kita sendiri. Dan sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Bukan buat besok, bukan buat nanti, tapi buat sekarang, saat ini juga. Coba deh berhenti sejenak dan pikirkan, apa satu hal baik, sekecil apapun itu, mungkin cuma doa biar urusan teman lancar, atau supaya tetangga hatinya tenang, yang bisa Anda harapkan dengan tulus untuk orang lain hari ini, setulus Anda berharap itu buat diri sendiri. Coba deh, pikirin satu hal itu. Kalau Anda bisa melakukannya, berarti Anda sudah memulai perjalanannya.